Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, dan bukan animasi. Baik adik-adik, Alhamdulillah kembali bersama The Proms akan mendampingi adik-adik. Kali ini kita akan bahas prediksi PAS ya, penilaian akhir semester Gasal. Untuk matematika kelasnya adalah 9 SMP. Oke, semangat belajar ya adik-adik. Gini adik, untuk PAS 9 SMP ini The Proms ya tentu saja tidak asal membuat soal ya, tetapi berdasarkan kisi-kisi dari suatu daerah. Adapun daerah yang lain ya The Proms yakin tidak jauh-jauh berbeda begitu ya. Oke, langsung kita mulai, kita gerak cepat ya deh ya, karena kalau sudah PAS itu berarti kita sudah tarung, berarti kita punya cara cepat apa ya, saatnya itu kita pakai. Oke ya, siap, kita mulai. Perhatian adik, nomor 1, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 pangkat P gitu ya. Nilai P nya adalah berapa gitu. Oke, adik-adik, berarti kita buat 3 ini pangkat berapa, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 3 pangkat 6 gitu adik-adik. Dan 3 pangkat 6 ruas kanannya adalah 27 pangkat P gitu ya. Nah, berarti berikutnya adalah kita buat bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti ini kita buat 3 ya. Tentu adik tahu ya, 27 itu 3 pangkat berapa adik? Dia adalah 3 pangkat 3 gitu ya. Karena kalau 3 kuadrat adalah 9, terus kali 3 lagi berarti 27. 3 pangkat 3 ini 27 nya terus masih pangkat P gitu ya. Adik masih ingat ya deh ya, bahwa kalau pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkat 3 kali P adalah 3P gitu. Adik-adik selanjutnya samakan aja pangkatnya ya, karena bilangan pokoknya udah sama. Jadi 6 itu adalah 3P. Satu langkah lagi, P nya 6 bagi 2 berapa adik-adik? 6 bagi 3 ya, dia adalah 2 gitu. Oke, jawabannya adalah A gitu. Baik, berikutnya nomor 2. Adik-adik perhatian semuanya, bahwa bentuk sederhana dari 8 pangkat 5 kali negatif 8 pangkat 4. Baik, coba ke sini adik-adik. 8 pangkat 5 kita biarkan dulu ya, kemudian kita kalikan titik aja adik ya. Negatif pangkatnya genap ya, ingat kalau negatif pangkatnya genap itu hasilnya adalah positif adik ya, berarti negatif 8 nya langsung hilang, terus pangkatnya adalah 4 gitu ya. Sehingga adik-adik bilangan pokoknya ini udah sama. Kalau perkalian itu berarti pangkatnya dijumlah ya, 5 ditambah 4, dan hasilnya berapa adik? Dia adalah 8 berpangkat 9 gitu. Ya sudah seperti ini ya, tidak usah terkecoh dengan tiba-tiba jawaban. Yang mana? Tentu D. Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang nomor 3. Diketahui pernyataan A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan 8 dan seterusnya. Nanti pernyataan yang benar adalah yang mana gitu. Oke, adik-adik perhatian aja, langsung sini adik ya. Kalau perkalian itu kan pangkatnya dijumlah ya, untuk bilangan pokok sudah sama. Ya udah, berarti apa? 3 ditambah 5. Berarti jadinya adalah A pangkat berapa adik? 8 ya. Apakah ini benar sama dengan A pangkat 8? Ternyata benar. Oke, 1 benar gitu. Sekarang coba ini, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali, artinya apa? 5 kali 2, 5 kali 2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 5 kali 2 berapa dek? 10 ya. Bagaimana ini? Sama? Sama, ternyata benar juga gitu ya adik-adik ya. Kemudian di sini adik, nah kalau dalam kurung dipangkatkan itu masing-masing pangkat kan, 2-nya pangkat 3, A-nya juga pangkat 3. Oke adik, 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali A pangkatnya adalah 3 ya. Bagaimana? Apakah bentuk ini cocok dengan ini? Cocok. Wow, ternyata 3-3-nya benar. 3-3-nya benar. Jawaban apa dek? I1, I2, dan I3. Jawabannya D gitu ya dek ya. Oke, baik. Sekarang nomor 4 tadi.
Aduh, ini sambil batuk, nggak apa-apa deh ya, tetap semangat ya untuk adik-adik semuanya. Oke, sekarang nomor 4 perhatian. Bentuk sederhana dari 32 pangkat setengah kali 64 pangkat sepertiga dibagi 16 pangkat negatif 3/8 adalah apa? Adik lihat di jawaban bahwa bilangan pokoknya semuanya adalah 2. Maka langsung ya kita rubah ke 2 pangkat. Adik tahu 32 itu 2 pangkat berapa? Dia adalah 2 pangkat 5 gitu ya. Berarti 2 pangkat 5 terus itu pangkat setengah gitu adik. Dan kali titik aja 64. Nah kalau 32 2 pangkat 5 berarti 64 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 6 gitu adik. Kemudian pangkatnya lagi itu sepertiga gitu ya adik ya. Oke, sementara kalau 16 2 pangkat berapa adik? Pangkat 4 adik ya. 2 pangkat 4 gitu, lalu dipangkatkan dengan negatif 3/8. Nah ini langkah pertama, semua kita jadikan bilangan pokoknya 2. Baik, sekarang langkah berikutnya perhatian. Berarti 2 pangkat, nah pangkat dipangkatkan kali ya dek ya, 5 kali setengah, berapa itu? 5/2 gitu ya. Kemudian kali 2 pangkat sama, pangkat dipangkatkan berarti kali ya, 6 kali sepertiga. 6 kali sepertiga berarti apa? 6/3 ya. Adik tahu 6/3 berapa? 6/3 itu 2 ya, tapi enggak apa-apa sih. Nah ya, kita dalam 6/3 aja dulu gitu. Dan untuk yang bawah coba deh, 2 pangkat berarti 4 kali negatif 3/8. 4 sama 8 nya coret, berarti apa? Negatif 3/2 gitu adik-adik ya. Oke, dan langkah kita berikutnya, ingat ya, kalau dikalikan tuh pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Berarti langsung saya tulis dalam 2 gitu aja ya. Yang kali dijumlah, berarti yang atas pangkatnya dijumlah. 5/2 ditambah dengan berapa dek? 6/3. Kemudian ini dibagi berarti dikurangi. Dikurangi dengan pangkatnya, padahal pangkatnya berapa? Negatif 3/2 gitu adik-adik ya. Bagaimana? Ngerti ya sampai sini? Kita lanjutkan. Berarti di sini akan sama dengan 2 pangkat. Nah, lihat penyebutnya 2 dan 3. Berarti KPK 2 dan 3 berapa, Dek? Dia adalah 6, gitu ya. 6 bagi 2, 3, ya, 3. Kali 5, 15. Betul ya? Kemudian 6 bagi 3, 2. 2 kali 6, 12 tambah 12. Min-min jadi plus ya, Dek ya. 6 bagi 2, 3 kali 3 adalah 9. Plus loh ya. Kan jadi plus min-min itu. Oke, ternyata 2 pangkat berapa, Dek? 15 tambah 12. Dia adalah 27 tambah 9, 36. Oh, ternyata asik banget ya. 36 bagi 6 berapa, Dek? Ya 6 lah ya. Berapa lagi? Jadi, jawabannya adalah 2 pangkat 6. B. Gitu. Asik ya, Dek ya? Asik banget ya. Oke, adik, soal ini The Pram buat ya tidak terlalu sulit ya, dan tentu saja tidak terlalu gampang. Jadi ini sudah pas untuk konsumsi penilaian akhir semester ya. Jadi kuasai dengan baik. Nah, nanti kalau ada kisi-kisi fahami, baru kita cocokkan dengan soal-soal yang The Pram susun. Baik, sekarang nomor 5. Oke, adik perhatian. Nilai dari 8 pangkat negatif 1 dikurangi 2 pangkat negatif 5 ya adalah berapa? Ada ingat ya, pangkat negatif itu kalau A pangkat negatif 1 itu artinya apa? 1/A gitu kan ya. Oke ya, berarti 8 pangkat negatif 1 apa? 1/8 itu maksudnya. Kemudian dikurangi ya, pangkat negatif berarti sama 1 per, nah jadikan pangkat positif ya, tentu saja menjadi pangkat 5. Ini tadi 8 tadi 8 pangkat 1 gitu adik ya. Dan tentu saja saya yakin ya adik, ini biasa banget 1/8 dikurangi 2 pangkat 5 tadi berapa adik? 2 pangkat 5 adalah 32. Oke. Nah, langkah berikutnya kita samakan penyebutnya, KPK-nya ambil 32. 32 dibagi 8 adalah 4 dikurangi 32. Ini sudah berarti 1 gitu ya. Dan inilah jawabannya. 4 kurangi 1, 3 dibagi dengan 32. Selesai. Ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. 3/32 dan ternyata sudah ada adik ya. Asik banget. Oke. Nah, ternyata ya ketika konsep kita pegang,
Lihat soal itu, wow, mengerjakan sambil senyum gitu. Sekarang nomor 6, adik, perhatikan nilai X yang memenuhi 8 pangkat 5 dibagi 8 pangkat X sama dengan 16. Wow, gimana lagi nih ya. Adik-adik, kalau tadi dikalikan, pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Ya udah, berarti tidak masalah ya, sangat tidak masalah. Pangkatnya dikurangi yo. Berarti 5 dikurangi dengan X, begitu. Ya, 5 dikurangi X. Nanti sama dengan 16, biarkan gitu ya. Lagi-lagi kalau 8 dan 16 kita ambil bilangan pokoknya adalah 2 ya dia. 8 itu 2 pangkat 3, kemudian masih pangkat 5 min X gitu adik, sama dengan kalau 16 2 pangkat 4 gitu ya. Berarti ini 2 pangkat, nah pangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan, ini kurung sebaiknya ya. Kalikan berarti 3 kali 5 adalah 15 dikurangi 3 kali X, 3X sama dengan 2 pangkat 4 gitu. Oke adik-adik, berarti ya udah ya, tinggal nyamakan pangkatnya aja. Apa adik? 15 dikurangi 3X sama dengan 4 gitu ya adik ya. Negatif 3X ke kanan jadi positif 3X. 15 dikurangi 4 dia adalah 12. Ketemulah X. 12 bagi 3 berapa adik? Oke, dia adalah 4 gitu ya. Jawabannya mana? Nah, kelupaan belum ditulis. Ya udah kita buat aja ya. Jawaban yang benar 4. Berarti apa? 1 2 3 4. Nah, mudah bukan? Gitu. Oke, baik. Sekarang nomor 7 adik. Perhatikan hasil dari. Nah, mulai nomor 7 ini artinya kita sudah memasuki tentang bentuk akar adik. Kalau 1 sampai 6 tadi adalah bilangan berpangkat gitu ya. Harap adik-adik sadar itu. Oke, 7 bagaimana? 10 akar 3 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 2 akar 2. Ini akar 3, ini akar 3, ini akar 3. Wow, ini akar 2, paling beda. Gitu ya. Ya udah, berarti akan sama dengan yang akar 3 bisa kita keluarkan. Gitu. Yang akar 2 biar berdiri sendiri. Berarti ditambah 2 akar 2. Gitu ya. Kalau ini akar 3-nya keluar, berarti apa? Dia adalah 10, terus dikurangi 2. Ingat ya, akar 3-nya sudah keluar, terus dikurangi 4. Gitu aja adik ya. Adik, 10 kurangi 2, 8. 8 dikurangi 4. Berapa? Ya 4 ya. Wow, berarti apa? 4 akar 3 ditambah dengan 2 akar 2. Gitu ya. Dan karena ini akar 3 dan ini akar 2, maka sudah tidak bisa dijumlah. Artinya sudah selesai. Jangan-jangan ada, Dik. 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 mana, Dik? Oke, jawabannya adalah B. Gitu. Baik, lanjut. Nomor 8. Ya. Nah, nomor 8, adik, perhatian baik-baik. Penduduk kota A 9 kali 10 pangkat 5 orang. Dan kota B 4,5 kali 10 pangkat 6 orang. Selisih banyak penduduk kota A dengan kota B. Ya udah, berarti B kita kurangi dengan A. Gitu ya, Dek ya. Selisihnya gitu. Sementara B kita tulis dulu, berapa, Dek? 4,5 kali 10 pangkat 6 kita akan kurangi dengan 9 kali 10 pangkat 5. Gitu ya, Adik-adik ya. Oke, tentu saja operasi hitung dengan notasi ilmiah ya bisa kita lakukan jika pangkatnya sama ya Dede ya. Nah, kalau ada pangkat besar dan kecil gimana? Ya lebih enaknya yang kecil kita jadikan yang lebih besar. Berarti ini tetap adik 4,5 kali 10 pangkat 6 dikurangi. Nah, ini jangan 10 pangkat 5 tapi 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, kalau 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 6 itu kan artinya dikali 10. Kalau ini kali 10 supaya tetap berarti ini dibagi 10 loh deh ya. Berarti 9-nya menjadi berapa deh? 0,9 gitu loh. Ya. Ingat tadi, ini kan kali 10 berarti ini harus bagi 10 sehingga nilainya tidak berubah. Tapi pangkatnya menjadi sudah sama gitu adik ya. Sehingga dengan demikian ya udah kita tinggal pangkatnya itu keluar yaitu 10 pangkat 6. Di sini tinggal apa? 4,5 dikurangi 0,9 ya. Adik tahu berapa? 4,5 kurangi 0,9? Tentu 3,6 kali 10 pangkat 6. Selesai. Ada adik-adik? Masya Allah. Jawabannya B adik ya. Gitu. Enteng adik ya. Oke, setelah dibahas jadi gampang. Oke, sekarang 9. Perhatian. Notasi ilmiah dari ya, ingat ya, ciri notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N gitu ya dek ya, dengan syarat bahwa
A-nya itu lebih besar sama dengan 1 tapi harus kurang dari 10. Ingat itu ya. Saya ingatkan. Berarti kalau ada bentuk ini berarti A-nya kurang dari 10 tapi lebih besar atau sama dengan 1. Berarti kita jadikan apa ini, Dek? Ya tentu saja 3,76 gitu ya. Tinggal kali 10 pangkat berapa ya kita hitungnya dari sini, Adik, dari sini ya. Itu mundur berapa? Kita hitung aja. 1 2 3 4 5 6 ya. Wow, mundur 6. Kalau mundur berarti gimana? Pangkatnya adalah negatif gitu ya. Mundur negatif, maju positif gitu ya. Selesai. 3,76 kali 10 pangkat negatif 6. Ya, jawabannya adalah C. Gitu ya adik-adik. Oke, semangat. Sudah selesai. 9 nomor. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, sekarang 10 adik-adik. Perhatian. Pernyataan yang benar. Nah, membandingkan atau mengurutkan ya dari notasi ilmiah. Ingat ya, ini seperti tadi menjumlah mengurangi, pangkatnya harus disamakan. Ya, kita jadikan pangkat yang lebih besar ya. Untuk yang A coba, untuk yang A. Jadikan pangkat yang lebih besar ya, berarti kita jadikan 10 pangkat 9. Kalau 9 kan kali 10, maka ini harus bagi 10. Artinya apa? 0,15 kali 10 pangkat 9 gitu adik. Sementara yang ini biar tetap ya, karena pangkatnya sudah sama, kali 10 pangkat 9. Nah adik-adik, setelah pangkatnya sama, nah kita tinggal membandingkannya, kan enteng deh. Tinggal lihat angka ini dengan ini, besar mana? Tentu saja besar 0,16. Kecil mana? Kecil 0,15 gitu ya. Oke, berarti ini salah ini gitu adik-adik ya. Kita cek lagi, coba yang B. Pangkat negatif 4 ya, yang satunya pangkat negatif 3. Nah gitu ya. Oke, pangkat negatif 4 dengan pangkat negatif 3, kita jadikan berapa ini adik? Kita jadikan pangkatnya yang besar. Pangkat yang besar berapa? Negatif 4 apa negatif 3? Ya negatif 3 ya adik ya. Ingat ya, semakin negatif kecil itu makin besar. Itu adik harus ingat itu. Sehingga ini kalau kita jadikan 10 pangkat negatif 3 ya, itu kan artinya kita kalikan 10 ini ya. 10 pangkat 1 gitu loh. Berarti ini dibagi 10. Jadinya apa, Dek? 0,23 bagi 10. 0,023. Terus ini kali 10-nya pangkat berapa, Dek? Negatif 3 gitu ya. Sementara ini tetap 0,21 kali 10 pangkat negatif 3 gitu. Nah, Adik-adik, sekarang pangkatnya itu udah sama woi ya, sehingga mudah kita tinggal lihatnya adalah ini ya. Nah, besar mana? 0,21 dengan 0,023. Oke, gini ya Dek ya, jelas banget ya. Ternyata B benar. Oke, silahkan nanti cek C dan D dengan cara yang sama ya. Pasti salah itu, karena apa? Yang benar sudah B itu. Oke adik, nomor 11. Perhatian. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 6 adalah. Baik. Bagaimana ini? Adik masih ingat ya bahwa jika X1, X2 ya adalah akar-akarnya, maka persamaan kuadrat itu kita bisa cari X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X gitu, kemudian ditambah apa? X1 kali X2 sama dengan 0. Ini ya. Ini cara membentuk persamaan kuadrat tadi. X1 dan X2 itu akar-akarnya. Artinya apa? Ya ini bisa dianggap X1, ini bisa dianggap X2. Gitu adik-adik. Kalau lupa, buka lagi ya link the pram tentang ini dalam sekali. Nah, sehingga langsung adik kita cari dulu ya nilai dari apa? X1 ditambah dengan X2. Jadi berapa? 5 ditambah dengan negatif 6. Adik berapa? 5 plus min 6 berarti 5 kurangi 6. Negatif 1 gitu. Udah ketemu ternyata ya. Kemudian kalau X1 dikalikan X2 adik-adik, X1 nya adalah 5, kita kalikan X2 nya adalah negatif 6. 5 kali negatif 6, oh berapa itu ya? Dia adalah negatif 10. Sudah ketemu lagi gitu. Nah sekarang adik, berdasarkan itu mari kita bentuk. Jadinya adalah ya apa? X kuadrat dikurangi. Nah, X1 ditambah X2 itu negatif 1. Berarti apa? Negatif 1 X gitu ya. Lalu ditambah X1 kali X2 itu negatif 30. Sama dengan 0 gitu.
Kemudian kita rapikan ya, tinggal kita rapikan. X kuadratnya tetap, min jadi apa? Plus X, plus min jadi apa? Min 30 sama dengan 0. Keren, selesai. Tidak ada susahnya. Ada deh, X kuadrat plus X, mana ya? Min 30 sama dengan 0. Ada, jawabannya B adik ya. Begitu. Oke, ingat ya, ini bentuknya, harus tahu. Sekarang nomor 12, perhatian. 12 adik-adik, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah ya, persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah berapa? Ya, akar-akarnya. Baik, adik-adik coba diingat kembali. Sebenarnya ini bisa dengan memfaktorkan ya, tapi kalau adik nggak usah memfaktorkan pun bisa. Caranya gini adik, bentuk persamaan kuadrat ini ax kuadrat plus bx plus c ya. Adik tahu A-nya berapa? Ax kuadrat berarti A-nya 2 adik. B-nya berapa adik? B-nya 3 ya, bx plus c min 5 gitu ya. Berarti C-nya adalah negatif 5. Oke, A, B, C sudah ya. Kemudian adik-adik ingat enggak? Kalau akarnya X1 dan X2, berarti rumus dari X1 ditambah X2 itu apa? Min B per A. Gitu, adik ya. Coba, berarti X1 ditambah X2 adalah negatif 3 per 2. Oke, kita punya ini. Nanti kita cek jawaban yang cocok gitu ya. Pada sisi lain, adik-adik, berarti X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Gitu ya. Maka X1 kali X2 adalah C per A. C-nya negatif 5 ya, negatif 5 dibagi A, hanya adalah 2. Oke, sekarang kita punya ini. Baiklah adik-adik. Nah, sekarang mana yang benar? Kalau dijumlah itu negatif 3 per 2 ya. Kalau dijumlah negatif loh ya, nggak mungkin dua-duanya positif. Ini nggak bisa ya. Oke, kalau dikalikan itu negatif. Kalau dikalikan negatif deh, berarti apa? Ada plus, ada min, ada plus, ada min. Nggak mungkin min semua. Ini kalau dikalikan kan positif gitu. Sekarang kita tinggal ini adik. Coba ya, mana yang benar? Dikalikan negatif 5 per 2. Ini sama, dikalikan sama. Berarti ke sini, X1 tambah X2. Coba deh. Kalau ini negatif ya, berarti yang negatif yang besar. Selesai. Ya enggak? Kalau ini kamu jumlah, ya ini positifnya kan lebih besar, berarti positif gitu ya. Ini benar ya, coba dijumlah. 1 tambah min 2,5 ya. Negatif 1,5 atau negatif 3 per 2. Cocok banget gitu ya. Ngerti adik ya? Kita bisa cepat dengan itu tanpa memfaktorkan. Faktorkan juga boleh, tidak masalah. Baiklah, sekarang nomor 13. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 18X ditambah 65 sama dengan 0 adalah berapa? Oke, adik-adik, himpunan penyelesaiannya sama aja, itu akar-akarnya ya. Himpunan yang berisi akar-akar persamaan kuadrat itu. Berarti ini sama aja, adik. Ya, dengan cara sama yuk. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 18. Ini adik-adik ya. Terus C-nya berapa, Dek? 65 gitu ya. Kemudian lagi ya, Dek. Berarti X1 ditambah X2, jadi rumusnya apa? Negatif B per A. Berarti min plus ya, Dek ya. Sama aja 18 per 1. Ya udah, 18 ya. Oke, kita sudah punya ini, poin 1. Poin berikutnya, Adik-adik. Coba kita kalikan. X1 dikalikan X2. Berarti C per A. Adik-adik, C-nya 65 bagi 1 ya, 65. Oke, asik kalau ini angkanya ya. Berarti kalau dikalikan 65 positif ya, kalau dijumlah 18. Dikalikan positif itu kan ya pasti positif. Atau positif semua atau negatif semua. Nggak mungkin negatif positif, nggak mungkin positif negatif. Gampang deh ya. Terus kalau dijumlah 18, coba adik. Kalau dijumlah itu 18 ya. Coba 5 tambah 13, 18. Ini bukan. Berarti ini salah. Jawabannya C. Astagfirullah. Sedemikian gampangnya dia. Ya inilah soal level PAS, penilaian akhir semester ya. Ketika yang KSN aja biasa ya, PAS ya. Ya, enteng gitu. Adik banyak berlatih ya, banyak bersama The Pram. Simak ya videonya supaya bisa ya, mewarisi ya ilmu dari The Prams, bahkan insya Allah adik bisa melebihi itu ya, amin.
Oke, 14. Perhatian, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus m min 1 jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai satu akar real. Begitu. Maka nilai m yang memenuhi adalah. Baiklah adik, hati-hati. Pada bentuk ini, jadi ya, x kuadrat min 4x plus ini. Ya, berarti hanya berapa? 1 ya. 1x kuadrat. B-nya berapa, Dik? Koefisien X, berarti negatif 4. C-nya konstanta. Dalam hal ini ya semua ini C. Ya, ini adalah C. Apa C-nya? M dikurangi 1. Gitu ya. Nah, adik-adik, mempunyai satu akar real. Nah, itu kalau adik-adik cek kembali, ini ada syaratnya ya, Dik ya, supaya satu akar real atau satu akar itu kan berarti akarnya kembar ya. Maka D-nya harus 0. Siapa tahu itu D? D adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Makanya tadi perlu tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Langsung ya. B kuadrat negatif 4 dikuadratkan, negatif dikuadratkan positif 16. Gitu ya, loncat dikit enggak apa-apa. Kurangi 4 kali A, A-nya adalah 1. Dan C, C-nya adalah M dikurangi 1. Hati-hati. Ini sama dengan 0. Gitu adik. Oke ya, apa jadinya? 16 biarkan. Berarti lepas kurung yuk. Min 4 kali M. Min 4M. Min plus 4 sama dengan 0. Gitu ya. Adik-adik, min 4M ke kanan jadi positif 4M. 16 tambah 4 berapa? 20 ya. Satu langkah lagi, Dik. Berapa M-nya? 20 bagi 4. Dia adalah 5. Subhanallah. Jawabannya C. Asik. Jelas lah ya. Oke, adik-adik. Lanjut ya. 15. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Artinya apa, Dek? Akar-akarnya ya inilah X1 gitu ya. Dan inilah X2. Persamaan kuadratnya itu apa? Lagi-lagi seperti tadi ya, Dek. Apa tadi? X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah apa? X1 kali X2 sama dengan 0 gitu ya. Maka adik-adik, nah setelah ini kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Cari nilai ini dan nilai ini. Gitu aja ya. Masih ingat ya? Berarti siapa? X1 ditambah X2. Artinya, X1 adalah 2 ditambah akar 3. Ditambah X2 adalah 2 dikurangi akar 3. Gitu ya adik-adik ya. Yang dicoret apa? Akar 3-nya jelas hilang. Ternyata berapa? 2 tambah 2. Tinggal ini ya. 4. Ya, asik banget. Lagi sekarang. Berarti apa? X1 kali X2. X1 kali X2. Adik-adik, berarti apa itu, Dek? 2 ditambah akar 3, ini X1 ya, kali X2, 2 dikurangi akar 3. Gitu. Adik-adik, ingat enggak? Ini kan bentuk asik ya. Ini berarti A plus B. Oke. Kali A min B. Nah, kita punya rumus ini. A plus B kali A min B itu apa? A kuadrat min B kuadrat gitu adik ya. Berarti kan A-nya 2, B-nya akar 3. A-nya 2, B-nya akar 3. A kuadrat ya langsung. A kuadrat, A-nya kan 2, 2 kuadrat 4 dikurangi B kuadrat, B-nya akar 3. Akar 3 dikuadratkan 3. 4 kurangi 3, 1 gitu ya. Oke, perkaliannya 1, penjumlahannya 4. Ya, langsung kita bentuk. Jadi, adik-adik, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi ya, X1 tambah X2 nya berapa? 4. 4X ditambah X1 kali X2 adalah 1 sama dengan 0. Wow, selesai. Kok gampang ya? Iya, tadi pakai akar ya, jawabannya malah asik ya, cantik banget ini. X kuadrat min 4X plus 1. Mana ya dia? X kuadrat min 4X plus 1 ada loh dia. Cuma bolak-balik tanda saja ini ya. Maka harus cermat dan hati-hati. Oke. Baik adik-adik. Ke nomor 16. Gitu ya. Perhatian 16. Jika salah satu akar persamaan kuadrat AX kuadrat min 3X plus 7 sama dengan 0 adalah 2, maka nilai A adalah. Nah, adik fahami ini. Akar persamaan kuadrat atau yang dinamakan penyelesaian gitu ya. Artinya apa? Kalau dimasukkan ke persamaan maka akan bernilai benar. Berarti X-nya kita ganti 2, dia akan bernilai benar. Ya langsung aja substitusi X-nya 2.
A kali X kuadrat 2 kuadrat adalah 4. Dikurangi 3 kali X, 3 kali 2. Ditambah 7, biarin, sama dengan 0 gitu ya. 4 kali A apa, Dik? 4A. Kurangi 3 kali 2, 6. Ditambah 7 sama dengan 0. Adik, 4A sama dengan, nah, ketika di ruas kiri adik ya, negatif 6 tambah 7 berapa? 1, pindah ke kanan, berarti negatif 1. Ketemulah A, negatif 1/4. Wow, keren. Negatif 1/4 di jawabannya. Masya Allah, gitu ya. Ya, harus semangat ya. Dengan semangat dan setia dengan program, insya Allah adik-adik bisa. Oke, 17. Perhatian. Nilai diskriminan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus x min 2. Oke, serupa adik ya. A-nya 3, B-nya 1 gitu ya. Betul ya. C-nya berapa, Dik? Hati-hati, negatif 2. Jangan positif ya, tapi negatif. Ini loh ya. Nah, diskriminan ya tadi sudah kita lakukan, gampang ya. B kuadrat min 4AC, sudah cuma ditanya nilai ini. B-nya 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali A 3. C-nya berapa? Negatif 2. Berarti ini 1 min kali min plus deh ya. 4 kali 3 12 kali 2 tambah 24. Wow, cantik ya. Jawabannya 25 C gitu. Wah, ini terancam cepat selesai nih ya. Gitu. Dan seperti inilah adik ya, tingkat kesulitannya untuk penilaian akhir semester. Siap ya adik-adik ya? Siap. Oke, sekarang 18. Perhatian. Adik, nomor 18 ya. Bahwa sekarang hasil kali usia Devi dan Vira, ini untuk sekarang ya, adalah 204. Devi D, Vira V. D kali V adalah 204. Itu sekarang. Oke, kemudian Vira lahir ketika Devi berusia 28. Gimana? Vira lahir ketika Devi 28. Berarti tua siapa? Tua Devi. Umur Devi lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Gitu ya, Dek ya. Nah, maka dari situ kita bisa buat persamaan bahwa umurnya Vira itu ya Devi, ingat Devi lebih tua, lebih besar, berarti dikurangi 28. Devi kurangi 28, itulah umurnya Vira. Betul ya, Dek ya? Vira lahir ketika Devi sudah 28. Vira itu 0, Devinya sudah 28 gitu loh, ngerti ya? Dan pastinya jangan sampai terbalik itu. Jumlah usia Devi dan Vira, nanti D tambah V berapa? Gitu adik, oke? Ya, ya batuknya jadi hiasan adik. Ini 1, ini 2, gitu ya adik ya? Kayaknya ini substitusi asik banget ini. Adik, mana yang kita substitusi? Ya, berarti mending 2 substitusi 1 gitu ya. Di dasar kita 1. D kali V 204. D kali V, V-nya adik ganti ini. Ganti apa? V itu adalah D dikurangi 28. Ini sama dengan 204 gitu adik. Nah, terus kalikan lepas kurung ya D kali D, D kuadrat dikurangi 28D gitu ya. 204 ke kiri, min 204 sama dengan 0. Keren. Siapa kira kalau soal terapan ini akhirnya terbentuk persamaan kuadrat dalam D. Gitu ya, Dek ya. Oke, saya yakin ini adalah pemfaktoran ya. Karena kayaknya jawaban ini bulat ya, berarti harus bisa. Coba kita berpikir. D kuadrat berarti D gitu ya. Kalau dikalikan negatif 204. Kalau ditambahkan negatif 28. Ayo berapa? Ini sepertinya ditambah 6. Gitu adik. Kemudian dikurangi dengan 34. Cocok enggak? Coba kalikan dulu. 6 kali 4 24 nyimpen 2, 18 tambah 2 cocok ya. Kalau dijumlah, coba negatif 34 tambah 6 negatif 28, cocok banget. Gitu ya, Dek ya. Berarti adik punya D sama dengan negatif 6 atau D-nya adalah 34. Ingat, D itu apa toh? Usia. Sehingga kalau usia tidak mungkin negatif. Akhirnya apa? Yang ini TM. Berarti berapa D yang benar? Dia adalah 34.
gitu. Nah, setelah D-nya tahu ya, maka dengan mudah V-nya kita tahu. Jadi V-nya apa tadi? Ini ada ya. D kurangi 28. D-nya apa? 34 dikurangi 28. Berapa? 34 kurangi 28? Dia adalah 6, Adik, ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah D ditambah V. Hati-hati. D-nya tadi udah kita temukan berapa, Dek? 34 ditambah V-nya 6. Asik. 34 tambah 6 berapa, Dek? Oke, dia adalah 40. Wow, keren abis. Gitu ya, adik-adik. Oke, baik. Sekarang 19. Adik-adik perhatian. Persamaan sumbu simetri dari grafik fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5 adalah apa? Ingat ya, lagi-lagi A-nya berapa, Dek? AX kuadrat ya, 1 plus BX, B-nya adalah 6, C-nya adalah 5, gitu ya, Dek ya. Oke, baik. Nah, sekarang persamaan sumbu simetri itu bagaimana? X sama dengan negatif B per 2A. Ingat ya, ini jelas banget. Berarti apa? X sama dengan negatif B, B-nya adalah 6, per 2A, 2 kali 1. Ya, 2 kali 1, 2. Negatif 6 bagi 2 berapa, Dik? Ya, negatif 3. Gitu ya. Jadi persamaan sumbu simetrinya apa? X sama dengan negatif 3. Selesai. Ding ding. Gitu ya. X sama dengan negatif 3 mana? Jawabannya adalah B. Nah, kayak gitu. Oke, terakhir di part 1. Ya. Oke, jadi nanti gini, Adik. Soal kita kan ada 30 pilihan ganda dan 5 urean. Kita dalam 2 part aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Part 1 nomor 1 sampai 20 dan part 2 nanti 21 sampai 35. Itu sudah termasuk yang urean. Siap ya? Siap, dan nantikan untuk part 2-nya ya. Dan dengan mengikuti part 1 dan part 2 kemudian ditambah mempelajari yang sebelumnya, termasuk link the pram sebelumnya untuk di semester ini, ya insya Allah ya adik lebih dari sekedar siap itu ya. Oke, 20. Koordinat titik balik pada grafik fungsi fx sama dengan ini. Wow, bentuknya masih perlu kita rubah dulu ya nggak, Dek? Tahu ya, x tambah 3 dikuadratkan ya, berarti perlu diingat dulu. A tambah B dikuadrat hasilnya apa? A kuadrat ditambah 2A kali B ditambah B kuadrat. Nah, ini kita terapkan di sini. Berarti x plus 3 dikuadratkan, maka x kuadrat ditambah 2 kali 3 kali x. 2 kali 3, 6 ya, berarti 6x ditambah B kuadrat, berarti 3 kuadrat adalah 9. Nanti dikurangi 1 gitu, Adik. Berarti apa ini? Sama dengan x kuadrat, sederhanakan dulu yuk. Tambah 6x, 9 kurangi 1, berarti ditambah dengan 8. Ini apa? Dia adalah fx-nya. Nah, pertanyaannya adalah koordinat titik balik. Ya, oke. Adik-adik, koordinat titik balik itu ya sebenarnya dia nanti adalah apa? Min B per 2A, D per min 4A gitu. Rumus aslinya gini, Adik. Tapi ini yang rumit yang mana? Yang rumit kan Z-nya. Ini bisa kita akali nanti dengan F dari X ya. X dari P gitu ya. X dari koordinat titik balik itu. Bisa nanti. Sama itu ya. Kita cek aja. Adik-adik, berarti adik kita XP-nya berarti adalah min B per 2A gitu ya. Nah, setelah jadi ini ternyata A-nya berapa, Dek? 1. B-nya berapa, Dek? 6. C-nya berapa, Dek? 8 gitu ya. Oke, sudah terbentuk. Berarti min B per 2 adalah min 6 per 2 kali 1. Berarti berapa? Negatif 3. Gitu ya. Ketemu X-nya negatif 3. Lah untuk ZP-nya bisa F dari XP. F dari negatif 3. Ini lebih gampang ya. Artinya apa? Ya tinggal masuk sini tadi. X-nya diganti negatif 3. Ya, negatif 3 dikuadratkan ditambah 6 kali negatif 3 ditambah 8. Adik-adik, hati-hati. Negatif 3 kuadrat 9, 6 min. Berarti min ya. Min 18 lalu ditambah 8. Adik-adik, gimana ini? Berarti min 18 tambah 8 kan min 10. 9 kurangi 10 berapa, Adik? Negatif 1. Ketemu ya. Jadi berapa koordinat itu? XP-nya negatif 3, Z-nya negatif 1. Wow, keren. Habis negatif 3, negatif 1. Jawabannya A. Gitu ya.
Ini trik-trik cerdasnya kita akali soal, ya toh, tapi tetap tidak meninggalkan konseptual. Gitu deh ya. Semakin bersemangat kan dengan matematika, harus itu ya, makin asik. Dan ketemu dengan The Pram di part 2, berarti kita akan selesaikan untuk prediksi PAS Matematika 9 SMP semester gasal ini ya. Nanti di part 2, 21 sampai selesai. Oke, makin di hati, makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.